selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi untuk pengamatan splitting si koloni thoracea. Ini indukannya teman-teman, kita akan melakukan evaluasi untuk setelah splitting ini hari yang ke-10. Ini hari yang ke-10, kita akan lihat perkembangannya secara dari corong. Berikutnya lagi kita juga akan lihat di ini di toppingnya seperti apa, apakah penyusutannya cukup signifikan atau cukup banyak atau tidak. Kalau memang penyusutannya cukup banyak, lalu brood cell-nya atau sel telurnya juga kurang, kita akan melakukan tindakan donor supaya untuk perkembangannya itu cepat. Kita lihat langsung saja kondisinya seperti apa untuk indukan ya teman-teman. Ini hari 10 setelah melakukan pecah koloni. Ini penampakannya. Kita ini ya, kita bandingkan dengan yang tidak pecah koloni ini ya teman-teman. Jadi yang kita lihat frekuensi kedatangan, karena frekuensi kedatangan itu untuk waktu-waktu yang beda tentu akan berbeda. Jadi ini sudah jam 9-an kira-kira 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ini penampakannya, frekuensinya seperti itu. Lalu kita akan, ini yang tidak pecah koloni ya teman-teman, yang ini. Jadi ini yang bukan pecah koloni. Ini penampakannya ya, frekuensinya seperti itu. Terus kita akan mengamati yang indukan yang dipecah koloni setelah 10 hari. Seperti apa frekuensinya. Ini penampakan jadi corongnya. Masih cukup bagus, frekuensinya juga masih lumayan. Tetapi kita tidak boleh hanya mengamati dari corong teman-teman, kita harus melihat kondisi si koloni muda dan telur atau brood cell-nya seperti apa di penampakannya di sini. Kita akan melakukan pengecekan. Nah, kita buka sedikit aja, kita nyalakan ya blade-nya. Oke. Nah, ini teman-teman brood cell-nya kelihatan ya, brood cell-nya kelihatan ada tinggal satu sel atau satu lapis. Terus perkembangannya juga seperti ini. Sepertinya kita perlu sambil kita amatin apakah sang ratunya ada di sini tidak. Ya, kita perhatiin cukup baik ya, karena yang besarnya si brood cell-nya itu yang dianakan. Nah, kemungkinan besar juga si anakan itu juga si termasuk ratunya di bawah ikut ke sana. Kemungkinan besar kita berharap di sini ada si telur calon ratu, atau mungkin seperti biroi juga dia bisa melakukan istilahnya penyusunan ulang. Yang tadinya itu si telur-telur yang tidak jadi ratu itu bisa direkonstruksi jadi ratu dengan cara pemberian pakannya itu dengan si jelinya, jadi dari si jeli. Baik, ini kita akan melakukan donor. Jadi kita akan ambilkan donornya dari sini yang udah ada kursinya itu teman-teman. Kita ambil donornya dari sini. Ini ya, yang ini udah cukup lama belum kita
lakukan intervensi apapun. Saat ini sepertinya kita harus melakukan intervensi karena si koloni ini sudah cukup kuat sekali. Kita akan buka topengnya. Untuk topeng yang topeng yang kedua, karena yang ada broselnya topeng kedua. Kalau topeng pertama waktu itu kan sudah kita shoot bahwa di situ baru ada calon-calon madu, atau sebagian juga udah ada madunya. Ini koloninya sangat kuat sekali teman-teman. Nah ini kayak gini-gini ini berisiko untuk terjadi ini teman-teman. Broselnya sangat banyak sekali. Dan ini sebentar, harus pakai pisau. Nanti baru diambil sebagian. Ini sangat berisiko untuk terjadi splitting natural atau pecah koloni secara alami. Ini ya, ini sangat bahaya sekali. Bisa terjadi pecah koloninya secara natural atau secara alami. Jadi ini harus kita intervensi, kita turunkan dulu semua broselnya karena ini udah terlanjur oper ya, dia sudah nempel di atasnya, udah mentok. Jadi ini harus diintervensi. Tapi ini karena banyak begini, tidak tahu juga kalau dia tetap masih bertahan di atas ini. Nanti kita akan pelajarin. Ini teman-teman, ya penampakannya jelas. Sepertinya ini teman-teman, ini si telur calon ratu semua, ada 1, ada 2. Nanti kita akan bagi. Yang ini kita taruh yang indukan yang kita split, terus yang ini kita taruh di tempat si anakannya. Nah, sekarang akan kita ambil sel-selnya ini sebagian. Terus di situ juga masih ada telur untuk calon ratu, kelihatan tuh di bawah ya, kelihatan ya, gede. Itu kalingan ya, susah. Nah ini penampakannya, kita akan ambil berapa sel yang muda sampai yang tua. Yang sini ini akan kita taruh di indukan, ini yang ada si telur calon ratunya. Terus nanti yang ini kita ambil ke anakannya yang ada telur calon ratunya, sama. Jadi kita akan bagi 2. Tapi kita terus waktu memindahkan juga harus hati-hati, jangan sampai membawa ratunya. Ini yang harus hati-hati. Makanya kita ngambilnya betul-betul harus kita cek satu persatu. Kita mulai saja. Kita pakai ini ya, pakai nampan. Ambil 3 sisir. Ini penampakannya ya, jadi 3 sisir kita akan ambil. Waduh, banyak yang kepotong ini. Ini ya, kita masukkan di anakan ini. Kita masukkan di anakan karena ini sedikit ya. Langsung saja ya, saya masukkan di tempat anakan. Sini. Anakannya kita doping lagi ya teman-teman, untuk apa namanya, kita tumpuk aja di sampingnya supaya nggak mengganggu. Ini saya taruh, nanti kita shoot lagi kalau sudah selesai ya. Penampakannya kita ambil begini saja ya. Ini juga telurnya juga sudah, waduh ini sangat oper ya. Ini kalau kita telat sedikit teman-teman, terjadi pecah koloni natural. Dan terus terang ini sangat merugikan karena terus nanti koloni itu menyusut secara gratis. Ini kita ambil sama si koloni mudanya. Ini teman-teman ya, jadi apa namanya, kita cek
ini nggak ada ya ininya si apa namanya ratunya, jadi kita udah aman. Kita langsung pindah ke sana, ke tempat indukan yang kita split, yang punyanya Bukit Tinggi. Kita nggak bisa ininya videonya ngikutin terus, nggak bisa ya teman-teman, karena membuat videonya sendiri. Nanti kalau udah selesai baru kita lihat lagi. Mudah-mudahan nanti ini cepat meningkat juga. Tapi ini sepertinya masih saya mau kurangin lagi supaya si splitting anakannya itu sukses. Kita ambil lagi teman-teman. Ini masih mengkhawatirkan jumlahnya ya, telurnya ini masih mengkhawatirkan. Kalau kita diamkan sepertinya dia cepat sekali nanti pesat untuk itu untuk splitting natural. Nah, kita ini lagi aja, kita ambil lagi biar si anakannya cepat apa namanya berkembang biak nanti si splittingnya. Nah, kita harus hati-hati, kembali lagi jangan sampai membawa si indukan. Oh ya, ini ya teman-teman, untuk mestinya ini si sepertinya teman-teman, ini si telur calon ratu ini, karena kalau saya lihat ini nggak ada sih benda seperti ini selain ini. Ada 2 atau 3 itu, ada 3 itu sama yang di bawah. Ini kita bawa udah berapa tadi yang kita bawa, udah 2 ya. Ini kita ini mengantisipasi terjadinya splitting natural. Nah, ini kita ambil cukup banyak lagi ya teman-teman. Harapannya dengan dikurang-kurangin seperti ini, pengalaman saya yang si Bukit Tinggi itu, aduh, madunya pecah teman-teman, ketarik. Nah, ini teman-teman, khawatir sang ratu ada di sini ya teman-teman. Kita lihat ya, sepertinya nggak ada nih, nggak ada ya. Kita akan nggak ada. Jadi ini akan saya pindahkan lagi ke sana. Itu yang muda-muda udah cukup banyak, ini juga lumayan banyak. Jadi kita akan pindahkan ke tempat splitting anakan lagi, biar cukup kuat dan sukses mudah-mudahan. Oke, saya kira intervensi kita cukup teman-teman. Jadi harapannya nanti ini koloni akan produksi madu dengan cepat. Itu ya, madunya cukup cepat, karena kalau kita diamkan dia akan terus akan melipat gandakan si koloni ini dengan semakin cepat. Nah, itu tentu sangat berbahaya. Pertama juga produksi madunya kurang, terus yang berikutnya lagi dia akan cepat untuk terjadi pecah koloni secara natural seperti yang ini. Nah, ini pernah kejadian seperti itu, terus diintervensi sama saya. Mudah-mudahan ke depan kita tidak lagi terjadi pecah koloni karena kita tidak intervensi dengan si jumlah si brocel tersebut. Sekarang kita lihat nih susunannya ya teman-teman. Ini masih muda nih, ini susunannya teman-teman. Jadi yang ikut ke sini ini koloni-koloni muda yang tentunya dia tidak akan langsung keluar, dia butuh adaptasi yang lama, sehingga kita tidak khawatir nanti dia balik ke rumahnya sana, kecuali yang dewasa. Nah, ini saya kira
Ini tadi yang penambahnya 2 ya teman-teman. Satu ini aslinya yang tengah itu, ini tambahan. Jadi ini tambahan-tambahan, istilahnya donor. Nah, itu hasil intervensi dari yang koloni dari tebing tinggi untuk mengintervensi si pecah koloni si anakan. Terus berikutnya kita akan lihat untuk nanti kita akan lihat, akan kita pantau terus ya teman-teman secara periodik penampakannya ya teman-teman. Jadi ini ada koloni-koloni muda dan sudah lumayan lah tambahnya. Jadi nanti kita evaluasi lagi. Mudah-mudahan ini sukses ya teman-teman. Mohon doanya dan ada manfaatnya untuk kita sama-sama sebagai penghobi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.